Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Winda Istiandini ya, yang pada video explanation pada sesi kali ini akan menjelaskan mengenai tari pendidikan. Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai lima aspek ya. Yang pertama, apa itu tari pendidikan ya, deskripsinya, pengertiannya apa. Kemudian kita masuk ke tujuan dan manfaat dari tari pendidikan itu sendiri. Lalu, apa sih esensi mengenai pembelajaran seni budaya di sekolah? Yang ketiga, komponen dan metodologi pengajaran tari di sekolah itu apa saja? Kemudian yang keempat, mendeskripsikan tari tradisi beserta unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, bagaimana sih tari tradisi itu ketika diaplikasikan dalam tari pendidikan? Baik, nah sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ya, pengertian dari tari pendidikan itu sendiri. Nanti kita akan masuk ke tujuan dan manfaatnya, kemudian kita akan masuk kepada hakikat dari tari pendidikan itu sendiri. Oke, apa itu tari pendidikan ya, pengertiannya? Tari pendidikan itu merupakan suatu model pembelajaran tari yang menekankan kepada kebebasan berekspresi gerak kreatif pribadi siswa itu sendiri dalam aktivitas belajar menarinya di sekolah umum. Jadi kita membicarakan tari ini di dalam konteks mata pelajaran seni budaya ya. Nah, seni budaya itu kalau di sekolah itu kan terdiri dari 4 bidang ya. Ada seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Ketika kita membicarakan tari pendidikan, maka kita membicarakan pada ranah seni tari. Tari pendidikan itu lebih berorientasi pada metodologi pengajaran tari yang mengutamakan cara interaksi sosial. Jadi penekanannya untuk tari pendidikan itu adalah melalui kegiatan tari harus ada interaksinya ya, baik interaksi dengan guru, interaksi dengan sesama teman, interaksi dengan mungkin properti yang dipakai, interaksi dengan lingkungan atau setting yang ada saat itu ya. Jadi dia tidak hanya menari sendiri, karena balik lagi tadi ya, nanti kita akan membahas tentang tujuannya. Kenapa kok interaksi sosial? Kenapa tidak menari sendiri saja? Seperti itu ya. Karena tujuan dari tari pendidikan adalah ya, dalam tari pendidikan itu tari atau gerak itu hanya sebagai media atau alat ungkap yang digunakan untuk mengembangkan sikap ya, sikap pola pikirnya dan motorik anak menuju ke arah kedewasaannya. Makanya dalam tari pendidikan itu memang lebih mengutamakan interaksinya itu tadi ya, dan kreativitas. Lalu tari pendidikan ini sering juga disebut pendidikan troupe dance atau seni tari. Itu merupakan cara untuk menginternalisasi pendidikan itu sendiri. Cara ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif dalam penanaman rasa seni, estetis gitu ya, atau sering disebut rasa estetisnya seseorang itu, sikap kreatif, serta menumbuhkan motivasi untuk menghargai kesenian. Oke, hakikatnya apa gitu ya? Nah, ada dua kata ya, tari dan pendidikan. Kalau dibalik pendidikan dan tari, dia akan memiliki makna yang berbeda. Nah, jika di tari pendidikan tidak dimaksudkan siswa itu harus terampil menari, artinya dia tidak harus menari dengan teknik yang benar-benar sempurna, dengan keluasan yang lemah gemulai, tidak harus seperti itu ya. Karena ini tujuannya bukan untuk kebutuhan pentas, tetapi fokus pada tari pendidikan adalah proses kreatif. Dalam pendidikan tari, yang paling diutamakan itu adalah produknya. Siswa harus dapat menguasai dan terampil dalam menari. Sedangkan dalam tari pendidikan ya, ini penekanannya pada proses kreativitas dan merasakan pengalaman estetik melalui kegiatan berolah tari, dan menekankan pada praktek pembelajaran tari untuk siswa di sekolah formal ya. Jadi kalau ngomong pendidikan tari itu kita bisa berkacanya seperti sanggar, ekskul gitu. Kalau kita ngomong tari pendidikan, berarti itu adalah pembelajaran seni tari yang ada dalam mata pelajaran seni budaya ya, dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah. Sekarang kita akan membahas mengenai apa saja esensi dalam pembelajaran seni budaya di sekolah.
Ada 3 bahasan ya. Yang pertama mengenai kompetensi, kemudian mengenai implikasinya apa, dan yang ketiga tentang hakikatnya. Yang pertama kita masuk kepada kompetensinya terlebih dahulu ya. Nah, kompetensi siswa dalam pembelajaran seni tari itu terdiri dari 3. Yang pertama, siswa dapat mengekspresikan dirinya melalui kegiatan seni dan budaya dalam kegiatan seni tari ya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mengapresiasi karya seni dan budaya atau karya seni tari itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok, seperti itu ya. Nah, jadi kompetensi siswa itu ada 3. Kalau kita tarik kata kuncinya, yang pertama itu adalah mengekspresikan ekspresi, kemudian mengapresiasi, dan yang ketiga adalah berkreasi. Oke, sekarang kita masuk ke apa implikasinya ya, implikasi dari pembelajaran seni budaya itu sendiri. Seni budaya memberi sumbangan kepada peserta didik agar berani dan siap bangga akan budaya bangsa sendiri ya, dan menyokong dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi kita tahu itu zaman itu selalu berubah ya, yang mana ada saja setiap zamannya itu, misalnya kita ambil seni tari itu ada yang lagi populernya, yang viral gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dalam tari pendidikan itu sendiri kita membawa seni tari itu untuk membuat siswa itu berani menyikapi ya berbagai perubahan tantangan zaman saat itu. Boleh saja mereka aktif dalam membuat challenge tari itu ya, karena dari situ dalam proses membuat challenge itu sendiri banyak yang penumbuhan sikap yang akan dilalui oleh si anak itu sendiri ya, yang kreatif, kemudian ulet, terampil, dan membuat mereka lebih berani dan percaya diri. Kemudian implikasi yang berikutnya ya, jadi siswa ini akan memperoleh pengalaman konseptual, pengalaman apresiatif, pengalaman kreatif, dan pengalaman estetik dalam berkarya. Berikutnya kita akan masuk ke komponen pembelajaran ya, karena tari pendidikan itu kita ketahui adalah pendidikan tari dalam pembelajaran di sekolah gitu ya, sehingga kita juga harus tahu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam pembelajaran. Nah, ini secara umum ya, ada 5 komponen. Yang pertama itu tujuan ya, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, ada metode, ada media, dan ada evaluasi ya. Yang pertama kita bahas tujuan dulu. Apa sih itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah suatu rancangan yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Jadi biasanya guru itu dalam merumuskan tujuan harus melihat ke kurikulum terlebih dahulu gitu ya, kompetensi apa yang harus dicapai siswa pada setiap pertemuannya. Kemudian ada yang kedua namanya materi. Materi adalah suatu bahan kajian, dapat berupa bidang ajar, gugus, isi, proses, keterampilan, konteks keilmuan suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode merupakan cara pembelajaran yang digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa dan guru pada proses pembelajaran. Yang keempat ada media, yaitu media pembelajaran ya, suatu teknologi pembawa pesan untuk keperluan pembelajaran berupa sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan dari materi pembelajaran. Jadi yang ada di dalam media itu adalah materi. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu kegiatan mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur keberhasilan siswa ya, tetapi juga untuk melihat umpan balik bagi guru mengenai kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Baik, berikutnya kita masuk mengenai tari tradisi. Sering mendengar ya tari tradisi atau tari tradisional. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan aplikasinya dalam tari pendidikan. Nah, tari tradisi. Apa itu tari tradisi? Pengertiannya adalah tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya dari masyarakat setempat. Nah, tari tradisional ini berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi
seperti kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke jenisnya ya. Jenis tari tradisional itu ada 3. Yang pertama, tari klasik. Nah, tari klasik itu adalah tari yang tumbuh dan berkembang dari lingkungan istana atau keraton gitu ya. Contohnya tari klasik yang ada di Indonesia itu adalah tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Yang kedua itu ada tari rakyat ya. Tari rakyat jelas ya, berarti settingnya tari ini tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan rakyat gitu. Jadi bukan dari istana tapi di lingkungan rakyatnya. Banyak ya tari rakyat di Indonesia ini, ada tari Japin Riau, tari piring dari Minangkabau, ada tari Dayak, kemudian ada beberapa tari-tarian yang ada di Jawa gitu ya, tari Jaranan, tari Beskalan dari Malang. Nah, itu merupakan contoh tari rakyat. Kemudian yang ketiga ada tari kreasi baru ya. Jadi tari kreasi baru ini adalah tari yang diciptakan dengan tetap mengambil unsur-unsur dari tari tradisi ya, gerak-gerak tradisi yang dikembangkan oleh pakar. Nah, pakar tari atau pakar di keilmuan tari itu sendiri. Contohnya apa? Seperti misalnya tari merak ya, tari merak dari Jawa Barat. Nah, itu contoh dari tari kreasi baru. Kemudian bagaimana sih mengaplikasikan ya tari tradisi itu di dalam pembelajaran tari pendidikan? Nah, bahan baku dari penciptaan gerak untuk kegiatan kreatif tari itu bisa diambil dari substansi gerak tari tradisi. Ya, jadi dalam tari pendidikan itu dia tidak hanya melakukan imitasi, tetapi diawali dengan mengapresiasi ya karya tari tradisi, kemudian mengekspresikan atau mencoba melakukan itu sendiri ya, mengimitasi geraknya, kemudian mulailah masuk ke tahap eksplorasi dan improvisasi. Lalu dikomposisi hal-hal atau gerak-gerak yang sudah dieksplorasi tadi, dan terakhir dipresentasikan atau disajikan. Seperti itu. Jadi sasaran pembelajaran gerak tari dalam tari pendidikan meliputi kesadaran siswa tentang eksistensi dan fungsi anggota tubuhnya, penguasaan gerak dasar, dan pengembangan gerak yang dilakukan oleh siswa. Baik, tadi kita sudah mempelajari ya beberapa hal mengenai tari pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah tari pendidikan itu merupakan sarana dan metodologi untuk mengembangkan kreativitas anak dalam menari dengan diawali dengan beberapa tahapan, yaitu apresiasi, imitasi, eksplorasi, improvisasi, komposisi, dan yang terakhir adalah presentasi, begitu ya. Nah, semoga video explanation dari saya dapat memberikan gambaran mengenai apa itu tari pendidikan. Dan terakhir, di akhir video explanation ini saya mau memberikan sebuah motivasi ya kepada kita semua yang menonton video ini, yaitu terus melestarikan dan memajukan budaya Indonesia melalui kegiatan seni tari yang menyenangkan di sekolah. Oke, saya rasa cukup untuk video explanation pada sesi kali ini. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.